Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Bonansa, kembali bertemu dengan saya Muhammad Hatta dari Spiritual Building Center di acara Spiritual Storytelling, Kisah dan Hikmah, tetap di 100,9 Bonansa FM. Pada kali ini kita akan mengambil sebuah kisah. Kisah ini terjadi pada seorang gadis kecil yang luar biasa, namanya Sally. Kisah ini biasanya diangkat oleh para motivator dengan judul Mukjizat $1.11. Ada apa dengan $1.11 dan pelajaran seperti apa yang bisa kita dapatkan dari $1.11? Saya ingin menggarisbawahi keseluruhan apa-apa yang pernah kami tuturkan, kami kisahkan dalam acara ini di 100,9 Bonansa FM adalah tuturan-tuturan yang saya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain semua itu tak percuma, karena tidak ada satupun yang sia-sia yang merupakan desain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surah Ali Imran ayat ke-191, akhir kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ternyata tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan, maka lindungi kami ya Allah dari api neraka-Mu. Ini merupakan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang didesain oleh Allah yang tidak memiliki makna, tidak memiliki hikmah, tidak memiliki pelajaran yang bisa kita ambil. Maka setiap kisah, setiap cerita, setiap apa yang kita lihat, kita dengar, kiranya kita dimampukan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengambil ibrah, pelajaran, hikmah darinya. Termasuk kisah ini. Kisah ini saya dapatkan dari salah satu tulisan atau coretan Pak Parlindungan Marpaung ya, ketika beliau mengkisahkan tentang bagaimana kekuatan memberi atau berbagi. $1.11, sebuah kisah yang melibatkan seorang gadis kecil yang bernama Sally. Suatu hari dia melihat adiknya sedang sakit. Adiknya sedang sakit, sedangkan kedua orang tuanya, ibundanya tidak bekerja, sedangkan sang ayah pekerjaannya hanyalah sebagai seorang pemulung di sebuah kota di Eropa. Apa yang kemudian terjadi? Hari itu sang ayah tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya memijit kaki adiknya, membisikkan kata-kata agar supaya sang adik kuat dan seterusnya. Memberikan minuman, menyuapi dengan makanan seadanya dan seterusnya. Hari kedua, ketiga, keempat, penyakit adiknya semakin lama, semakin parah. Sampai kemudian apa yang terjadi? Sampai kemudian sang ayah membisikkan di telinga sang ibu, membisikkan di telinga istrinya. Kelihatannya tidak ada yang bisa menyembuhkan anak kita. Tidak ada yang bisa kita harapkan atas anak kita, kecuali mukjizat, katanya. Apa yang kemudian terjadi ketika sang orang tua bilang kepada sang istri, sang ayah bilang kepada sang istri, tidak ada yang bisa menolong anak kita kecuali hanya mukjizat saja. Si Sally yang mendengarkan dari balik tirai, dari balik kamarnya, dia mendengar ayahnya menyampaikan kepada ibunya, yang bisa menolong anak kita itu hanya mukjizat. Maka Sally kemudian berpikir, Tuhan, berarti saya harus mencari mukjizat itu. Di mana saya harus bisa temukan mukjizat itu? Dia berpikir mukjizat adalah salah satu nama obat yang dengan itu kemudian adiknya bisa tersembuhkan. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh si Sally kecil? Yang dia lakukan kemudian adalah dia memecah celengannya. Dia ambil celengannya, dia pecah celengannya, dan kemudian dia lihat yang ada di dalam celengannya adalah $1.10 uang miliknya. Dan dia berpikir, semoga dengan uang ini cukup aku belikan obat buat adikku. Maka dia berpamitan kepada bunda dan ayahnya untuk pergi. Dan ketika dia sudah berada di luar, dicari apotek yang terdekat dengan rumahnya. Dan dia sodorkan uang itu. Sambil kemudian dia bilang, Bu, saya mau beli obat. Si penjaga obat tentu memandang sebelah mata. Ini ada seorang anak kecil ya, mungkin usia sekitar kelas 3 atau 4 SD. Yang datang ke apotek sambil menyodorkan uang recehan, dia bilang beli obat, ini pasti nggak sungguh-sungguh, begitu pikiran si penjual obat atau si penjaga apotek. Maka apa yang kemudian terjadi? Si Sally yang paham bahwa dia sedang tak diperhatikan oleh penjaga obat tersebut, kemudian mengetuk-ngetukkan uang recehnya di etalase obat yang ada di depannya, tok 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 berkali-kali, sehingga karena merasa risih, si penjaga atau si penjaga toko obat tersebut, penjaga apotek tersebut bertanya,
kamu mau beli apa? Dan si Sally kemudian menjawab dengan melasnya, dengan mimik wajah melasnya. Bu, tolong saya mau beli mukjizat buat adik saya. Dan kemudian si penjaga toko itu pun membenarkan persepsi awalnya tadi. Dalam hatinya dia bilang, tuh kan ini pasti gak beneran. Anak ini pasti gak pengen membeli obat beneran itu ya. Dia pasti pengen guyon saja itu ya, bergurau saja. Maka kemudian si penjaga toko itu bilang kepada si Sally, maaf nak, di sini tidak menjual mukjizat. Tetapi si Sally kembali dengan wajah dan mimik melas yang mengatakan kepada si penjaga toko obat tersebut, ibu tolong adik saya sakit, tolong adik saya sakit, saya mau membeli obat yang namanya mukjizat, saya pengen membeli obat itu. Apa yang kemudian terjadi ketika kemudian Sally mengucapkan berkali-kali dengan mimik wajah melasnya, maka sang penjaga toko itu pun kemudian menegaskan kembali dengan penegasan yang lebih dibanding sebelumnya, nak minta maaf. Di sini tidak menjual obat yang namanya mukjizat. Dan apa yang terjadi? Saya ingin mengatakan bahwa hal-hal yang terjadi di atas bumi Allah ini adalah bagian dari desain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang yang kita sebut sebagai kebetulan justru itu menjadi bagian terpenting dari proses perubahan hidup yang dijalani oleh seseorang ataupun diri kita sendiri. Sebagaimana yang dialami Sally hari itu. Pada saat dia memelas, pada saat dia ditolak permintaannya oleh si penjaga toko obat tersebut, di samping kanan Sally berdiri, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang. Seorang laki-laki yang berbaju necis, berpenampilan menawan. Yang kemudian laki-laki ini mengatakan kepada si Sally kecil yang terus merengek agar supaya diberi obat yang bernama mukjizat dengan kalimat, nak, apa yang kamu inginkan dan kenapa engkau ingin mukjizat? Maka kemudian si Sally mengatakan kepada laki-laki yang baru datang itu, bapak, adik saya sakit, sudah beberapa hari ini sakit dan tidak sembuh-sembuh. Kasihan adik saya bapak, badannya panas begini dan begitu. Dia gambarkan kondisi adiknya sambil kemudian dia katakan, dan ayah saya mengatakan pada ibu saya bahwa yang bisa menyembuhkan adik saya hanyalah mukjizat. Maka si laki-laki bijak yang tampan ini kemudian tersenyum pada Sally kecil, memeluknya sambil membisikkan, boleh enggak om diantar ke rumahmu nak? Boleh enggak bapak diantar ke rumahmu nak? Maka kemudian Sally digandeng tangannya oleh si laki-laki ini kemudian mendatangi rumahnya dan menunjukkan kepada orang tuanya bahwa laki-laki ini ingin melihat adiknya, kondisi adiknya. Dan sang orang tua pun kemudian mempersilahkan laki-laki ini untuk sang bapak ini, sang laki-laki ini untuk melihat kondisi adik si Sally yang sedang sakit di atas pembaringan. Dan ketika kemudian sang laki-laki ini melihat adik Sally, dia mengatakan, anak ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Pak, Bu, ikut bersama saya. Dengan mobil sang tuan tadi, sang laki-laki yang menolong Sally tadi, mereka berangkat menuju rumah sakit. Dan tahukah kita siapa laki-laki itu? Laki-laki tersebut bernama Dr. Carlton Armstrong. Orang lebih banyak mengenal beliau dengan sebutan Dr. Armstrong, seorang dokter spesialis bedah yang luar biasa. Dan subhanallah, atas izin Allah, ketika keseluruhan proses diagnosa, kemudian treatment medis diberikan kepada sang adik, beberapa hari kemudian sang adik ini pun terselamatkan atas izin Allah. Dan Dr. Carlton Armstrong mengatakan kepada kedua orang tua Sally, seluruh biaya di rumah sakit ini jangan pernah bapak dan ibu fikirkan, dia telah menjadi tanggungan Tuhan. Artinya Dr. Carlton Armstrong membayar keseluruhan biaya dan menisbahkan kepada Tuhan yang kelak pasti akan memberikan balasan dalam kehidupannya. Sahabat Bonanza yang dirahmati Allah, pelajaran besar yang kita petik, energi kasih sayang seseorang bisa menjadi virus yang menulari orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Sally, sang gadis kecil dengan $1.10 atas izin Allah, kemudian menggerakkan hati. Sekali lagi, atas izin Allah, hati Dr. Carlton Armstrong tergerakkan untuk menolong adik Sally setelah melihat bagaimana sang kakak yang sangat mencintai, sangat menyayangi, sangat mengasihi adiknya, bahkan memecah celengannya, bahkan menyerahkan uang $1.10 kepada sebuah apotek untuk mendapatkan obat yang bernama mukjizat tadi.
Subhanallah, sebuah kisah yang mengharukan sekaligus sebuah kisah yang menginspirasi kita. Dan kita yakin bahwa Sally kecil dengan empati yang luar biasa tak lahir begitu saja. Ada proses di lingkungannya yang dia pasti lihat, dia pasti amati. Ibunya, ayahnya adalah sosok yang sangat berempati dengan banyak orang, meskipun sama-sama kekurangan, sama-sama di bawah garis kemiskinan. Tetapi sang putri kecil ini seringkali melihat ayahnya menolong tetangga-tetangganya yang membutuhkan pertolongan mereka, dan pada saat itu mereka memiliki kemampuan untuk menolong. Dan ini semua terekam di benak si gadis kecil Sally yang kemudian menggerakkan hatinya untuk memiliki sifat dan jiwa yang sama dengan orang tuanya, berbagi, menolong, meskipun apa yang dia miliki pada akhirnya tak tersisa digunakan untuk menolong orang lain. Dan subhanallah, kita semakin yakin bahwa empati kita, bahwa kasih sayang kita, jika benar-benar kita munculkan dengan ikhlas karena Allah, dia akan menginspirasi, dia akan menggerakkan, dia akan memutar rotor kebaikan orang lain untuk melakukan hal yang sama, bahkan hal yang lebih besar dibanding apa yang kita tebar. Terima kasih, sukses mulia, kiranya kita menjadi penebar manfaat bagi sesama, bagi sahabat, teman, dan lingkungan kita. Jaga diri kita agar kiranya tetap tegak di atas jalan yang Allah ridho atasnya, Rasul mencintainya, yang kelak akan menjadikan bekal terbaik kita saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses mulia buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.